Mungkin saya tidak objektif karena itu wakil yang saya pilih dengan penuh risiko, ya kan? Wow. Anak muda katanya kurang berpengalaman, tetapi waktu itu saya berpikir kalau saya pilih orang yang sangat berpengalaman, ya kalau pengalamannya baik. Wow, bersorak guys penonton guys. Kalau pengalamannya adalah pengalaman korupsi, bagaimana? Kalau pengalamannya selalu mengakal-akalin rakyatnya sendiri. Ternyata Pak Prabowo udah menyadari bahwasanya memilih Gibran sebagai cawapres atau calon wakil presiden guys itu berisiko tinggi guys. Tapi Pak Prabowo lebih memilih Gibran guys. Kenapa? Karena daripada memilih orang yang berpengalaman korupsi, kan lebih bagus memilih Gibran gitu guys ya. Tapi apakah benar guys? Bisa tampil dengan pede banget loh. Dia bisa bilang jumlah wisatawan yang ke Solo melebihi Jogja. Kemarin waktu Idul Fitri, kunjungan wisatawan ke Solo melebihi Jogja. Nah, itu dia beneran pede, tapi ngaco. Ini guys, ini sumbernya dari YoTV guys ya. Karena kalau dari data pariwisatanya Jogja dan Solo, wisatawan yang datang ke Solo cuma sekitar 300-an ribu orang doang. Sedangkan wisatawan yang ke Jogja itu ada 1,6 juta orang. Nah, inilah yang gue maksud, biar ngaco asalkan songong. Kalau salah, tinggal suruh buzzer cari-cari pembenaran. Di luar konteks itu, ada juga yang gak gue suka dari cara dia ngasih pertanyaan. Dia tuh kayak sengaja banget ngasih pertanyaan jebakan untuk bikin lawannya jadi kelihatan jelek. Itu bukan fair play, itu jahat dan menjijikan. Dan ternyata yang ngerasa si Samsul ini menjijikan itu bukan cuman gue, tapi publik yang ada di posisi netral dalam pilpres ini jadi ilfil juga sama dia. Oh, seharusnya kalau emang si Samsul ini juga. pintar, dia bakalan nyari cara gimana caranya menarik simpati masyarakat yang netral. Tapi ini malah bikin Cerdas, orang guys. yang netral jadi nggak respect. Jadi ilfil guys ya. Itu artinya apa? Itu artinya si Samsul bukan pinter, tapi dodol. Logikanya begitu kan? Berarti Gibran ngomong nggak sesuai data guys ya. Dia ngarang-ngarang doang. Yang penting pede deh guys ya. Berarti yang dianggap Prabowo itu benar guys ya. Kemudian yang satu lagi yang dia menggunakan istilah SGE itu guys ya. Itu sebuah pertanyaan blunder guys. Karena cuma teka-teki singkatan aja yang nggak menyebutkan kepanjangannya. Tapi jika seseorang berdebat atau orang berbicara itu selalu mengungkapkan kepanjangannya guys ya. Kita bisa melihatnya dari Anies Baswedan guys ya. Ketika dia bertanya tentang sebuah singkatan, itu singkatan tersebut dijelaskan dulu sama dia guys, baru dia bertanya, karena dia berharap sebuah jawaban inti guys ya. Ya memang seharusnya begitu guys, kecuali pertanyaan itu sebuah pertanyaan singkatan. Makanya di sini disebut bahwasanya cara Gibran bertanya itu bikin ilfil orang yang netral guys. Seharusnya kan mengambil simpati orang netral, tapi malah bikin ilfil gitu guys ya. Ditanya tentang masa depan santri, ini jawaban dan harapan Gibran. Bandingkan di antara sekolah-sekolah lain yang sebutlah sekolah negeri unggulan atau sekolah-sekolah favorit, padahal saya yakin kami para santri ini tidak kalah dari mereka. Kami belajar lebih banyak dari mereka. Mereka hanya banyak belajar ilmu formal, kami belajar ilmu agama juga. Kenapa kami merasa seperti dikesampingkan gitu? Ya. Tadi waktu saya dijamu makan siang oleh Pak Kiai dan Bu Nyai, tadi saya sampaikan masalah dana abadi pesantren. Nah, di luar dana abadi pesantren itu, sebenarnya kami juga sudah menyiapkan beberapa program ini yang memang kami khususkan untuk santri. Dan kita sering bilang apa? Berarti sini bisa kita pastikan bahwasanya dia nggak peduli dengan pertanyaan santri tadi guys ya. Dia cuma perlu ngomong apa yang dia perlu doang guys ya. Beda ya jawaban orang yang biasa hidup serba dipermudah, nggak ngerasain lika-liku dari bawah. Jadi giliran ditanya permasalahan, nggak pakai mikir, asalnya puas aja. Jadi gini Wir, kalian udah nonton belum sih video yang ini? Dan saya merasa bahwa lapangan pekerjaan sekarang itu sangat sulit digapai karena banyaknya permintaan orang dalam. Solusi terbaik dari Mas Gibran sih. Jadi pengusaha.
Oh, jadi pengusaha guys jawabannya. Ditanya permasalahan kurangnya lapangan pekerjaan kok dijawabnya jadi pengusaha. Dipikir jadi pengusaha gampang dan semua orang bisa punya akses ke sana. Ya namanya pengusaha tuh butuh modal, relasi, dan Butuh soft pengalaman. skill. Lah kalau dibandingin sama yang udah kaya, punya privilege relasi dari bapaknya yang jadi orang nomor 1 di Indonesia, ya nggak imbang dong. Minimal kasih solusi yang solutif kayak. Padahal banyak banget barrier untuk jadi pengusaha, apalagi untuk mereka yang nggak punya privilege. Padahal kan bisa tuh jadi kesempatan elaborasi rencana industrialisasi pemerintah. Nyuruh jadi pengusaha tapi usahanya sendiri banyak yang bangkrut. Niatnya sih mau savage, tapi malah jadi kelihatan kualitasnya gimana. Kalau menurut kalian gimana, Wir? Komen di bawah ya. Kalau menurut saya guys, walaupun kita punya uang, kita tuh nggak bakal bisa jadi pengusaha. Kita tuh butuh pengalaman dulu, kan? Kita butuh kerja dulu guys. Setelah kita berpengalaman bekerja, baru jadi pengusaha. Dia kan ada prosesnya guys, bukan langsung lompat ya kan. Beda banget sama Gibran, dia kan udah privilege guys, ya kan. Kalau misalnya dia nggak paham, dia bisa langsung didatangkan orang yang cerdas ya kan. Kalau kita menilai seseorang guys itu dari kesehariannya guys ya. Kalau misalnya kita perhatikan si Gibran guys, dia kalau debat itu jago guys. Waktu debat pemilihan kota ya kan, waktu debat kemarin dia kan jago, ngomongnya lancar guys ya. Cuman waktu di situasi yang nggak formal, dia jawabnya sembarangan guys. Berarti sisi asli Gibran ya begitu guys. Kalau misalnya di hari biasa atau di hari-hari nggak resmi, dia ya jawabnya kayak gitu. Pak, yang saya klarifikasi tadi adalah tax ratio dan menaikkan pajak, Pak. Itu beda. Kita ini tidak ingin berburu di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Wow. Kita tanami, binatangnya kita gemukkan. Artinya apa? Membuka dunia usaha baru. Di kebun binatang. Sekarang NPWP, yang punya NPWP ini baru 30%. Artinya apa? Kita harus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Saya tahu pasti pada negatif thinking. Kita tidak akan memberatkan UMKM yang di bawah omsetnya 500 juta, pajaknya 0. Pengen modal 200 juta, tanpa agunan, nggak ada yang memberatkan, Pak. Kalau kita lihat cara ngomong Gibran tadi guys, itu dia patah-patah guys ya, dan ada delaynya guys ya. Loading patah-patah gitu ya. Jadi dia harus mikir dulu, habis itu ngomong lagi, habis itu pas mau ngomong macam kaku itu guys ya, nggak jadi ngomong, habis itu baru keluar lagi suaranya gitu guys ya. Kayak HP kentang main game berat kan patah-patah deh guys gitu, atau putus jaringan guys. Sama lah kayak kita ini guys, sering putus jaringan ya. Cuman dia menjadi wakil presiden ini gitu guys. Saya dari Fakultas Pertanian, ini menarik karena dari tadi bahasnya banyak tentang sumber daya alam. Oke. Ya walaupun Mas Gibran yang nggak hadir gitu ya, katanya Forum Anak Muda, tapi nggak apa-apa. Ada Bapak dua ini, boleh tepuk tangan dulu buat Bapak dua ini. Pak. Iya ya guys, kita simpulkan dia anak muda, tapi dia menghindari forum anak muda guys ya. Gibran tuh irit bicara selama masa kampanye, tanggapannya seperti apa Mas? Ya memang seperti itu. Kenapa irit bicara Mas selama ini? Tapi soal tanggapan irit bicara gimana, berarti Mas gak mau menjual gagasan? Silakan warga yang menilai ya. Oke baik, makasih banyak ya Mas. Dengan irit bicara itu strategi dia atau memang apa itu? Menurut saya dia punya alasan sendiri lah. Pertama memang orangnya malas ngomong Mas. Dia punya strategi. Bahwa strategi kadang mesti ngomong ini, mesti ngomong itu. Membantu ya. Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu sehat semua. Pilihan beda boleh, yang penting Bapak Ibu rukun semua, sehat semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Segitu aja Mas Gibran, jauh-jauh dari Solo. Dia memang irit ngomong atau memang takut salah ngomong guys ya. Itulah guys bahayanya irit ngomong. Sekali ngomong kita bisa salah atau kita ngomongnya itu loading guys, karena kita kan jarang berlatih gitu guys ya. Itu bisa jadi. Itulah yang dimaksud sama Pak Prabowo guys. Dia belum berpengalaman guys, dia masih ego deh guys. Kemudian dia malas menjelaskan pertanyaan dari orang-orang random guys. Dia juga malas jawab pertanyaan dari orang-orang random guys. Dia maunya jawab pertanyaan yang resmi-resmi aja ya kan. Jadi dia bisa persiapan dulu. Kalau pertanyaan orang random kan nggak jelas guys apa pertanyaannya, jadi bisa melakukan blunder. Contohnya seperti asam sulfat, seperti di sini contohnya dia langsung pulang guys, daripada dia ngomong-ngomong panjang salah ya kan, blunder, lebih bagus dia diem aja pulang gitu guys ya. Yodium, asam sulfat ini memenuhi nggak? Nanti kalau sudah melahirkan anaknya harus
Tuh kan, betul guys. Asam sulfat ini sesuatu zat korosif yang berbahaya bagi tubuh. Bahkan bukan hanya bagi manusia, bagi logam, bagi benda-benda ini sangat berbahaya. Masa ibu-ibu hamil mau dicekoki asam sulfat? Nah, gimana menurut kamu guys? Silahkan tulis opini dan pendapat kamu guys ya di kolom komentar, biar orang-orang tahu dan biar orang-orang bisa bertambah ilmu guys. Oke guys, terima kasih udah nonton sampai habis. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Asam sulfat guys. Sulfat. Asam sulfat.